Untuk segenap jemaat Gereja-gereja Kristen Jawa seklasis Lawu Karanganyar, hari ini Senin 17 Agustus 2020 kita merayakan hari ulang tahun 75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita menyelenggarakan ibadah bersama syukur kemerdekaan Republik Indonesia. Mewakili Bapak kelas dan Bawal kelas Lawu Karanganyar, kami ucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga melalui pelayanan ini kita dapat sungguh-sungguh menjadi manusia yang merdeka. Tuhan memberkati. Merdeka! Jemaat yang terkasih, kemerdekaan Indonesia diberikan Allah kepada kita melalui para pejuang dengan semangat juang dan kerelaan pengorbanannya. Bersama kita masuk dalam ibadah memperingati kemerdekaan Indonesia dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Amin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah tanah
Jemaat dipersilahkan duduk. Saat ku berada di rumah-Mu ini Tuhan, sungguh ku merasakan besarnya anugerah-Mu. Begitu besarnya cinta-Mu padaku selama ini. Namun, aku tak pernah memperjuangkan syukurku padamu. Egoku masih membelengguku sampai sekarang. Tuhan, aku mau bebas. Aku mau lepas. Aku mau merdeka dari setiap belenggu dan kungkungan egoku, kesenanganku sendiri. Seperti Tuhan yang membebaskan ego para pahlawan bangsa ini untuk bersatu mencari kehendak-Mu demi negara Indonesia, berjuang bersama demi kemerdekaan bangsa tercinta. Tuhan mengubah belenggu penjajahan menjadi berkat persatuan. Kemerdekaan telah Tuhan anugerahkan bagi kami bangsa Indonesia. Lekatkan jiwa pejuang juga di dalam hati kami, Tuhan, agar kami mampu melepaskan belenggu-belenggu penjajah hati dan jiwa kami, agar kami merdeka, bebas, dan lepas. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kematian Kristus adalah bentuk nyata cintanya kepada umat yang berdosa. Darahnya yang tercurah dan tubuhnya dikorbankan sebagai korban yang sempurna. Seperti dalam Galati pasal 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Marilah bersama-sama kita boleh mengenang kembali pengorbanan para pahlawan bangsa. Karena cinta mereka mau berkorban untuk kemerdekaan Indonesia.
Umat dimohon bangkit berdiri. Betapa Allah mengasihi kita, karena melalui anaknya kita benar-benar dimerdekakan. Allah memberi pengampunan kepada setiap orang yang datang mengakui kesalahannya. Jika kita sudah dimerdekakan, baiklah hidup kita seperti orang merdeka. Jika bangsa ini sudah merdeka 75 tahun lamanya, harusnya kehidupannya sudah mencerminkan kemerdekaan pula. Namun harus diakui, seringkali kita masih berada dalam perhambaan. Sekat-sekat perbedaan semakin dibangun tinggi, dan upaya penyeragaman terlihat jelas. Maukah kita dimerdekakan? Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Jemaat disilakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu dalam sukacita perayaan ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini, bersabdalah agar kami semakin diperbarui dalam iman, agar kami semakin berjalan di jalan yang Tuhan tentukan sebagai jalan kebenaran. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Kita membaca dari surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Galatia 5 ayat yang ke-13 dan ayat 14, demikian kesaksian akan sabda Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan serta melakukannya dengan tekun dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
setiap kali memekikkan kata merdeka, ada semangat yang berkobar-kobar dalam hati kita. Dan kalau kita bersama-sama memperhatikan, maka pekik merdeka ini memberikan keberanian yang luar biasa kepada para pejuang kemerdekaan dulu untuk dengan perlengkapan seadanya maju berperang mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Jadi kata merdeka ini kata yang istimewa untuk kita sekalian bangsa Indonesia. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang ini kita memekikkan kata merdeka, apakah arti kata merdeka itu terang benderang seterang ketika para pejuang dulu memekikkan kata merdeka? Karena kalau bagi para pejuang zaman dulu, merdeka itu jelas berarti bebas dari penjajah bangsa asing yang datang ke Indonesia. Tapi kalau untuk kita sekarang, kita memekikkan kata merdeka, pertanyaannya merdeka dari apa? Merdeka yang bagaimana? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab suci, bagian yang sudah kita baca bersama-sama, ada juga kata merdeka disebutkan. Pada Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13, Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Makna kata merdeka di sini adalah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat, dan oleh karena kemudian juga dibebaskan dari hukuman atas dosa. Tentu berbeda dengan yang dipekikkan oleh para pejuang zaman dulu. Makna kemerdekaan yang dikatakan Rasul Paulus di sini sekali lagi dibebaskan dari tuntutan atas hukum Taurat, sekaligus juga kemudian dibebaskan dari tuntutan atas dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pengajaran Rasul Paulus, maka keselamatan orang-orang percaya menurut Rasul Paulus bukan bertumpu pada kemampuannya untuk melakukan hukum Taurat, melainkan bertumpu pada anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengampunan dosa. Hukum Taurat telah diberikan Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel. Tetapi nyata bagi kita bahwa hukum Taurat itu tidak membawa pada keselamatan, karena kenyataannya tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tuntutan hukum Taurat itu dengan sempurna. Alih-alih membebaskan manusia dari dosa, menuntun manusia pada kesucian, sebaliknya hukum Taurat itu justru menunjukkan betapa besarnya dosa manusia di hadapan Tuhan, karena mereka senantiasa melanggar hukum Taurat itu. Nah, sekarang kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati disalib dan bangkit lagi, membebaskan mereka dari tuntutan hukum Taurat. Sekarang Allah melihat manusia dalam kacamata anugerahnya, pengampunan yang Ia beri yang memulihkan manusia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini bagi sebagian orang bisa menyesatkan. Karena ada sebagian orang yang kemudian mengatakan, ayo kita berbuat banyak dosa lagi, karena toh telah diampuni dan pasti kita akan diampuni, dan dengan demikian pasti kita selamat sekalipun kita terus-menerus berbuat dosa. Tentu saja pemahaman ini pemahaman yang keliru. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan sekali lagi ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimerdekakan oleh anugerah Allah dalam Tuhan Yesus bukan berarti
bebas atau boleh berbuat dosa. Kemerdekaan itu harus dipergunakan dalam kasih untuk melayani sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengamati kehidupan manusia, sesungguhnya paling tidak ada 3 alasan kalau manusia melakukan satu perbuatan yang dianggap baik. Alasan yang pertama, manusia melakukannya karena manusia takut mendapatkan hukuman kalau tidak melakukan. Atau karena manusia menginginkan untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian kalau melakukan itu. Polanya sederhana, reward and punishment. Kalau melakukan sesuatu, maka ia akan mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah. Tapi kalau tidak melakukan, dia akan mendapatkan hukuman. Kanak-kanak sekali. Yang kedua, orang melakukan sesuatu yang dianggap baik, alasannya karena orang lain juga melakukan. Alasannya karena sesama juga melakukan. Andai kata sesama tidak melakukan, andai kata orang lain di sekitarnya tidak melakukan, maka dia juga tidak melakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya anak-anak remaja melakukan hal yang seperti ini. Sukanya geng-gengan. Kalau ada satu melakukan, yang lain ikut. Dan kalau yang lain sudah ikut, maka orang yang tidak melakukan kemudian akan diejek, akan dicemooh, dan seterusnya. Lalu alasan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang melakukan satu perbuatan baik karena sesungguhnya ia sungguh-sungguh paham bahwa apa yang ia lakukan itu memang baik. Bahwa apa yang ia lakukan itu memang benar. Maka tidak peduli apakah ada hukumannya kalau melanggar, apakah ada hadiahnya kalau melakukan, tidak peduli apakah orang lain melakukan atau tidak. Karena dia tahu bahwa itu baik, maka dia melakukan perbuatan itu. Kesadarannya sendiri sebagai manusia yang dewasa, yang utuh, yang kemudian mendorong dia untuk melakukan itu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ini manusia yang merdeka. Manusia yang pikirannya sudah tercerahkan oleh kebenaran yang datang dari Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Sehingga ia tidak lagi bicara soal hukuman. Ia tidak lagi bicara soal apa yang dilakukan oleh sesamanya. Tetapi ia berfokus pada kalau sesuatu itu baik, maka ia akan melakukannya. Ini manusia yang merdeka. Saya ambil contoh yang sederhana, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Masker ini. Saya paling benci kalau disuruh pakai masker. Kalau pakai masker ini, saya sesak napas. Kalau pakai masker ini, senyum saya yang menawan tidak kelihatan. Demikian juga saya tidak suka, benci kalau orang lain memakai masker. Saya tidak bisa melihat dia sedang tersenyum atau dia sedang mencibir ke arah saya. Saya tidak suka memakai masker. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saya diberitahu bahwa masker ini dapat melindungi saya dari COVID-19. Masker ini dapat melindungi saya tertular COVID-19, sekaligus masker ini dapat mencegah saya menularkan COVID-19 pada orang lain. Saya lepas dulu, nanti dipakai lagi. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak saat itu pikiran saya tercerahkan. Ini kebenaran yang baik, ini harus saya lakukan. Apakah ada Satpol PP yang mengawasi kalau saya tidak pakai masker kemudian disuruh push up? Ada atau tidak? Tidak ada pengaruhnya. Apakah ada orang lain yang juga pakai masker? Tidak ada pengaruhnya. Karena saya tahu bahwa ini berguna, ini baik bagi saya, bagi orang-orang di sekitar saya, maka saya memakainya. Ini pikiran merdeka. Ini manusia merdeka. Ini pikiran yang tidak terjajah, ini pikiran yang tidak terpenjara, ini pikiran yang bebas,
yang kemudian tanpa hambatan apapun, tanpa dorongan apapun, dilakukan dengan sendirinya, sekali lagi karena tahu bahwa ini adalah hal yang baik. Tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata merdeka dalam bahasa Sanskerta itu berasal dari kata mahardika. Artinya cerdik, artinya bijaksana, artinya pandai. Nah, kata mahardika ini kemudian dinisbahkan, dihubungkan kepada para biksu, kepada para pandita, kepada para resi. Orang-orang yang punya wawasan yang luas, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan yang mendalam, yang kemudian gerak hidupnya itu menjadi bebas, menjadi merdeka karena tahu apa yang baik, yang benar, yang berkenan bagi Tuhan. Ia tidak peduli apakah akan mendapat hadiah atau hukuman. Ia tidak peduli apakah orang lain melakukan. Tetapi ia melakukan karena itu sesuatu yang benar. Karena itu sesuatu yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan pikiran itu, pencerahan itu akan mengubah hidup kita, cara kita bersikap, cara kita laku dalam kehidupan sehari-hari. Pakai masker ini saya masih tetap sesak napas. Pakai masker ini saya masih menyembunyikan senyum saya, atau orang lain menyembunyikan senyumnya dari saya. Tetapi saya tidak akan keberatan mengenakannya, sekali lagi karena saya tahu manfaatnya, saya tahu kebaikannya. Dan manfaat serta kebaikan itu jauh lebih tinggi melampaui segala kesulitan-kesulitan yang saya alami. Boleh jadi dalam usia 75 tahun kemerdekaan kita masih belum merdeka secara ekonomi. Nyanyinya masih Gusti wus nyaur pundat utangku. Nyanyinya masih itu. Boleh jadi kita masih belum merdeka dari relasi-relasi kita dengan sesama kita. Boleh jadi kita masih belum merdeka dari hal-hal yang mengungkung kita secara pribadi maupun bersama-sama dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menjadi manusia merdeka, ketika kita paham bahwa kita telah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat yang menjadi dari dalam kehidupan kita, ketika kita telah dibebaskan dari tuntutan hukuman atas dosa, ketika kita menjadi manusia merdeka, maka kita akan mempergunakan kemerdekaan itu untuk kebaikan-kebaikan, untuk melayani sesama kita dalam kasih. Tidak peduli apakah ada hukumannya atau tidak, tidak peduli apakah ada hadiahnya atau tidak, tidak peduli apakah ada orang lain yang melakukannya atau tidak. Dimanapun kita berada, apakah sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga, apakah sebagai anak-anak di tengah keluarga, sebagai murid di sekolah, sebagai guru di sekolah, sebagai pejabat di lingkungan kantor kita, dimanapun kita berada. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran, kebaikan itu yang kita lakukan, dan kita melakukannya dengan hati yang merdeka, bukan sebagai tuntutan yang membebani. Itulah kemerdekaan yang sejati. Itulah kebebasan yang sejati yang Tuhan karuniakan kepada kita. Bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi untuk melakukan kebaikan, tapi untuk melayani sesama di dalam kasih. Jadilah manusia yang merdeka oleh kemurahan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, dimohon bangkit berdiri untuk menyegarkan iman kita dan rasa persekutuan kita dengan umat Tuhan di muka bumi ini. Marilah kita bersama-sama
mengikrarkan pengakuan iman rasuli melalui Kidung Jemaat nomor 280. Yang mengasihi manusia, aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala menghadap Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Ya Tuhan Allah kami yang makasih, kami bersyukur atas anugerah Tuhan kepada bangsa dan negara kami, kemerdekaan yang telah Engkau berikan melalui perjuangan para pahlawan kami. Kami boleh menikmati kemerdekaan Tuhan yang indah, negara yang penuh kejayaan, kaya raya. Kami bersyukur Tuhan. Namun di tengah-tengah kejayaan bangsa dan negara kami, di tengah keindahan bangsa dan negara kami, kekayaan yang melimpah, bangsa dan negara kami dilanda pandemi COVID-19. Hanya kami berseru kepada Tuhan, lepaskan kami, bebaskan kami dari COVID-19, sehingga damai sejahtera, sukacita ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, dari yang tingkat paling atas hingga paling bawah. Beri kekuatan, beri kebijaksanaan untuk membebaskan kami, melepaskan kami dari pandemi COVID-19. Juga Tuhan, berilah kami kemampuan untuk memahami makna kemerdekaan yang sesungguhnya, dan supaya kami setia kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Engkaulah sumber kemerdekaan yang sejati. Engkaulah yang melepaskan kami dari dosa. Engkaulah juga yang membebaskan kami dari penjajah bangsa dan negara kami. Tuhan, juga berilah kami kemampuan untuk selalu bersyukur dan bertanggung jawab atas kemerdekaan pemberian Tuhan itu. Semua kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Dan kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk mempersembahkan. Sebelumnya marilah kita mendasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat 10-12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung
Mari kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Dari kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami mempersembahkan sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi kami, bagi bangsa kami. Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Tuhan pakai sebagai sarana untuk pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah bangsa Indonesia, agar nama Tuhan dipermuliakan. Apabila di dalam kami mempersembahkan terselip dosa, Tuhan berkenan mengampunkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah pengutusan dan berkat. Kiranya Allah mengasihi saudara dan memberkati saudara. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun bangsa-bangsa di atas bumi. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati kita dan bangsa Indonesia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.